Ini bukan cerita kosong, bukan satu dua orang yang mengalami hal kayak gini, Pak ya. Kemudian nanti wirid yang ketiga adalah tasbih, Pak ya. Kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu diucapkan. Kalimat ini juga luar biasa, Pak ya. Kalimat ini luar biasa. Karena kalimat ini mengandung pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak ya. Dan kita hanya terima jadi, Pak ya. Terima jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita tahu, Pak ya, kalau kita tahu proses terjadinya kalimat yang sempurna ini, Pak ya, itu semenjak Allah menciptakan arsy, ya. Semenjak Allah menciptakan arsy sampai diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kalimat itu sempurna, ya. Akan saya ceritakan ini asal muasalnya, ya. Ini ada di dalam kitab, kalau tidak salah ada ceritanya, itu ada di dalam kitab Irsyadul Ibad, ya. Ceritanya begini, ya. Ringkas cerita, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, arsy itu lebih besar dari bumi, dari langit dan bumi, Pak. Beserta isinya itu lebih besar, Pak. Bahkan disebutkan dalam surat Thaha itu wa ma tahtas saro. Itu keadaan arsy. Arsy itu meliputi sampai lapisan bumi yang paling bawah. Itu maksud wa ma tahtas saro, ya. Itu arsy. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluknya, dan tidak ada makhluk ciptaan Allah yang lebih besar dari arsy, ya. Setelah Allah menciptakan arsy, ringkas cerita, Allah bertitah kepada malaikat, wahai malaikat, pikullah arsy ini. Itu ceritanya, Pak ya, biar kita tahu. Jadi kalau kita mengucapkan tasbih nanti bisa terbayang bahwa ini adalah amalan malaikat. Setelah mau malaikat melaksanakan perintah Allah, Pak, mengangkat arsy itu tidak bisa, Pak, saking besarnya dan beratnya arsy, ya. Itu ceritanya, Pak ya. Kemudian karena malaikat itu, padahal itu malaikatul muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah, suruh ngangkat arsy tidak bisa, Pak ya. Nah, setelah itu Allah bertitah, Qul subhanallah, ya. Itu kata Allah, katakan, ucapkan olehmu untuk memikul arsy ini ucapan kalimat subhanallah, itu tok. Nah, jadi yang disampaikan kepada malaikat subhanallah. Setelah dibaca oleh malaikat pemikul arsy itu, 4 penjuru membaca subhanallah, bisa, Pak, diangkat dan terasa ringan, ya. Nah, itu ceritanya, ya. Jadi setelah dibacakan subhanallah, barulah malaikat hamalatul arsy itu bisa memikul arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian berjalan beberapa waktu, entah berapa ribu tahun, ya, Allah berkenan menciptakan Nabi Adam, ya. Nah, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kalau di dalam kitab itu tanah yang diciptakan itu, Pak ya, bukan hanya dari satu tempat, nah, ya. Bukan hanya dari satu tempat, ya. Berbagai tanah di dunia ini disuruh oleh Allah ambil kepada para malaikat untuk diciptakan Adam, Pak ya. Maka dalam Al-Quran itu ada min solsolin kal bakhor, min hamaim masnun, itu banyak disebutkan. Itu bukti bahwa memang Nabi Adam, jasad kita ini asalnya bukan dari tanah yang ada di dunia aja, ya. Bahkan ada dari tanah surga Firdaus, ya. Kita singkat-singkat saja, ini hanya cerita, Pak ya. Tanah yang diambil untuk jasad Nabi Adam yang dari surga Firdaus yaitu al-qalbu, Pak ya, hati. Karena hati itu tempat iman, Pak ya. Nah, diambil dari tanah yang suci, Pak ya, dijadikan jantung Nabi Adam, Pak ya. Nah, ringkas cerita, setelah Allah berkenan menciptakan Nabi Adam, Pak ya, jadilah Nabi Adam dengan kehendak Allah. Nah, Nabi Adam diciptakan itu, maka ada ayat dalam surah Sajadah ini, Pak ya. Apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam, Pak ya. Jadi fi sittati ayyam itu artinya menggunakan waktu. Allah menciptakan Nabi Adam, jasadnya itu menggunakan waktu fi sittati ayyam, Pak ya. Itu
Menurut para ulama ceritanya kayak gitu. Setelah Nabi Adam sempurna jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala, summa nufakha fis-sur, kemudian Allah meniupkan ruhnya ke dalam Nabi Adam. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepadanya dari bagian ruhku. Maka hiduplah Nabi Adam, Pak ya. Nabi Adam hidup setelah dimasukkan ruh, hidup Nabi Adam, Pak ya. Yang tadinya tidak punya jasad, hanya rohani, setelah ditiupkan ruh ke dalam jasad, maka jasad itu hidup dan duduklah Nabi Adam. Ucapan pertama Nabi Adam adalah ucapan alhamdulillah, Pak ya. Itu baru kalimat alhamdulillah, Pak ya. Malaikat pemikul aras mendengar ucapan Nabi Adam alhamdulillah. Apa kata malaikat yang ada di aras? Hadza kalimatut thayyibah. Ini adalah kalimat yang baik. Alangkah baiknya kalau kita gabung dengan kalimat subhanallah. Maka disambung, Pak. Ucapan malaikat pemikul aras itu mengucap subhanallah walhamdulillah, Pak ya. Setelah mengucap kalimat subhanallah walhamdulillah, Pak ya, aras itu terasa semakin ringan, Pak ya. Aras semakin ringan. Yang tadinya masih terasa berat, tambah kalimat subhanallah menjadi ringan, Pak ya. Dan itulah yang dibaca oleh malaikat hamalatul aras, subhanallah walhamdulillah, Pak ya. Dari Nabi Adam, Pak ya. Dari Nabi Adam baru ada kalimat la ilaha illallah itu, Pak, semenjak Nabi Nuh, Pak ya. Semenjak Nabi Nuh, manusia sudah mulai banyak, anak keturunan Adam itu imannya sudah banyak yang bercampur, Pak ya. Sudah tidak melulu kalimat subhanallah walhamdulillah, ada yang menyembah batu sudah pada zaman Nabi Nuh, Pak ya. Sehingga Nabi Nuh murka karena dakwahnya tidak diterima, Pak ya. Sehingga Nabi Nuh berdoa agar umat yang tidak mau menerima ajak seruan tauhid itu dihancurkan oleh Allah, Pak ya. Dan Nabi Nuh diutus itu, Pak, bukan sedikit ya. Itu disebutkan dalam Al-Quran 950 tahun Nabi Nuh itu diutus oleh Allah di bumi, Pak ya. Tapi 990 tahun dia dapatkan umat hanya kurang lebih 80 orang. Dari yang 80 orang inilah laki-laki dan perempuan yang diselamatkan Allah menaiki bahtera Nabi Nuh, Pak ya, ketika Allah menghancurkan umat Nabi Nuh, Pak ya. Nah, karena pada saat Nabi Nuh itu banyak kaum-kaum yang sudah menyembah berhala, nyembah batu, nyembah macam-macam, Pak ya, maka Allah mengajarkan kepada Nabi Nuh kalimat la ilaha illallah, Pak ya. Jadi kalimat la ilaha illallah diturunkan kepada, maka karena yang nerima kalimat la ilaha illallah itu adalah Nabi Nuh pertama, banyak ulama yang mengatakan bahwa utusan pertama di muka bumi ini adalah Nabi Nuh. Bukan Nabi Adam. Nabi Adam itu hanya seorang nabi, bukan seorang utusan. Karena yang menerima kalimat la ilaha illallah pertama adalah Nabi Nuh, Pak ya. Ucapan la ilaha illallah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Nuh dan umatnya yang beriman, Pak ya, setelah diucapkan didengar oleh malaikat pembangkul aras itu, Pak ya. Lalu setelah kedengaran, kata malaikat pemikul aras, ini adalah kalimat yang baik, kalimat yang super. Andaikan kita gabung dengan ini, itu alangkah hebatnya kalimat itu, Pak ya. Nah, maka ditambahlah jadi kalimat subhanallah, kemudian walhamdulillah yang dari Nabi Adam, kemudian ditambah lagi la ilaha illallah yang diturunkan Allah kepada Nabi Nuh, Pak ya. Nah, maka jadilah 3 kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dari Nabi Nuh turun sampai pada masa Nabi Ibrahim, Pak ya. Sampai pada masa Nabi Ibrahim sudah mengenal kalimat la ilaha illallah, Pak ya.